melanjutkan pembelajaran. Kata kelas, ada semua hari ini? Hadir, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, anak-anak, hari ini semuanya sudah hadir, kabarnya sehat. Berarti Ibu yakin pembelajaran yang akan disampaikan hari ini bisa diikuti dengan baik. Nah, sebelum Ibu memberitahukan apa yang menjadi pembelajaran, Ibu mau ya mengingatkan kembali apa materi pembelajaran kita hari yang lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita hari yang lalu? Ya, menentukan rata-rata atau mean. Bagaimana cara kita menentukan rata-rata atau mean itu? Ya. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu adalah sekilas pembelajaran kita tentang menentukan rata-rata atau mean. Nah, anak-anak, adapun yang menjadi pembelajaran atau materi kita hari ini adalah tentang menentukan nilai median dan modus suatu data. Ya, sebagai kompetensi dasar ya, ini dia menganalisa data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Adapun kompetensi dasar keterampilannya diambil dari 4.10, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, anak-anak, selanjutnya apa yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pada hari ini adalah yaitu 3.10.1 ya, menganalisis nilai median dan modus dari suatu data sebagai kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi 4.10.1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan nilai median dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan atau yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran ini nanti yaitu yang pertama, melalui pembelajaran dan diskusi belajar aktif, peserta didik atau anak-anak kami diharapkan mampu menganalisis nilai median dan modus suatu data. Yang kedua, ya, melalui pembelajaran dan diskusi belajar aktif, peserta didik atau anak-anak kami di sini diharapkan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan nilai median dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu dicapai dan mampu untuk dipahami bersama oleh kalian. Nah, selanjutnya di sini ya, kita diajar untuk menganalisis ya. Apa yang kita analisis yaitu bagaimana menentukan ya nilai median dan modus suatu data. Di sini ya, kalian diharapkan mampu memecahkan suatu masalah dengan melihat permasalahan yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini dia ya. Perhatikan masalah berikut. Sama halnya dengan rata-rata, median dan modus juga merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Untuk mengetahui cara untuk menentukan median dan modus, maka perhatikanlah beberapa masalah di bawah ini. Di sini akan ditampilkan semua masalah. Nanti Ibu harapkan kepada anak kami di sini bisa memecahkan masalah yang akan Ibu tampilkan.
ditampilkan. Siapa yang bisa mengerjakan masalah ini nanti, ibu akan memberikan hadiah. Ya, ini dia. Ini masalahnya ya. Coba kamu amati perolehan skor menyanyi dari siswa SMP Negeri 4 Gunung Stoli Selatan berikut. Ini ada datanya: 120, 135, 160, 125, 205, 160, 175, 105, dan 145. Nah, analisislah data perolehan skor menyanyi SMP Negeri 4 tersebut dan tentukanlah median dan modus dari data tersebut. Berikan alasanmu. Silakan dikerjakan masalah ini. Siapa yang bisa menyelesaikan nanti, silakan ditunjuk tangannya. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya selama 5 menit. Silakan. Baik, sudah ada yang selesai? Sudah. Siapa yang sudah? Ya, silakan. Setelah diurutkan dibagi menjadi 2 bagian yang sama sehingga diperoleh total sebagai berikut: 90, 105, 120, 125, 135, 145, 190, 160, 175, 205. Karena banyaknya data genap, maka median adalah rata-rata data kelima dan keenam, yaitu 135 ditambah 145 per 2 sama dengan 280 per 2 sama dengan 140. Modus 160 karena 160 paling sering. Jadi median dan modus dari skor lomba menyanyi berturut adalah 170 dan 160. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk temanmu. Ya, masalah yang ibu tampilkan sudah dijawab dengan baik dan ibu berharap ya yang lain juga bisa menyelesaikan masalah yang telah ibu berikan. Nah, karena sudah selesai masalah yang sudah ibu berikan dan sudah dianalisis dengan baik, maka sekarang ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Tapi sebelumnya, sesuai yang sudah ibu janjikan sebelumnya, bahwa barang siapa yang bisa menyelesaikan masalah yang akan ibu tampilkan akan ibu berikan hadiah. Mau tahu apa hadiahnya? Mau. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk janjinya. Ya, baik. Itu adalah masalah yang pertama ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengerjakan LKPD. Nah, pengerjaan LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sudah dibentuk. Ini ada 4 kelompok. Silakan nanti berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Ya, setelah selesai mengerjakan LKPD, maka setiap kelompok nanti akan mempresentasikannya di depan kelas.
Ibu akan memberikan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan dikerjakan.
Silakan. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan masalah pertama, yaitu setelah diurutkan data di atas dapat dituliskan kembali menjadi 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, dan 57. Baik. Soal pertama, apakah banyaknya data tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil atau genap? Banyaknya data tersebut adalah 9, sehingga banyaknya data tersebut termasuk dalam bilangan ganjil. Soal kedua, setelah data itu diurutkan, menurutmu data keberapa yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah dari seluruh data yang ada? Jawabannya, data paling tengah adalah data nomor 5. Nomor 3, jika nilai dari data yang terletak pada posisi tengah dari kumpulan data berat badan siswa di atas disebut dengan median, berapakah nilainya? Mediannya adalah 50. Nomor 4, bagaimana caramu menentukan data yang berbeda pada posisi tengah dari sekumpulan data yang terurut tersebut? Dengan melihat jumlah atau banyaknya data yang ada, jika genap, maka data diambil 2 angka dari tengah kemudian dibagi 2, dan jika ganjil, maka data diambil pertengahan dari bilangan tersebut. Nomor 5, jika di dalam kelas tersebut ditambahkan seorang siswa laki-laki dengan berat badan 51 kg, coba kamu urutkan kembali data berat badan siswa tersebut. Buatlah kesimpulan dari analisismu. Jumlah data tersebut ada 9. Data yang berada paling tengah adalah data nomor 5, yaitu 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, dan 57. Demikian hasil dari kelompok 1. Bagus sekali, berikan tepuk tangan. Adalah penampilan dari kelompok 1. Sekarang kita berurutkan saja ya penampilan kelompoknya. Selanjutnya kita minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kelompok 2 disilakan. Berikut hasil dari presentasi kami kelompok 2. Diketahui data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8 SMP 4 sekolah, yaitu 60, 80, 90, 70, 80, 80, 90, 100, 150, 160, 170, 180, 90. Soal 1. Urutkanlah data di atas dari yang terkecil sampai terbesar. Buatlah tabel menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa yang didapatkan tiap-tiap bulan
paling sering muncul atau modus dari data di atas. Median dari data tersebut adalah rata-rata dari dua data yang terletak pada posisi paling tengah. Dalam hal ini yang merupakan rata-rata dari data ke-10 dan ke-11, yaitu 80. Maka mediannya sama dengan 80 tambah 80 per 2 sama dengan 80. Modus untuk data di atas adalah 80. Soal ketiga, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, berapakah persentase siswa yang tidak lulus dalam ujian tersebut? Persentase siswa yang tidak lulus adalah 8 per 20 kali 100% sama dengan 40%. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, sekarang kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Ya, silakan. Baik kawan-kawan, kami akan menjawab masalah nomor 3 dari kelompok 3. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C. Nilai 5 frekuensi 3, nilai 6 frekuensi 4, nilai 7 frekuensi 10, nilai 8 frekuensi 7, nilai 9 frekuensi 4, nilai 10 frekuensi 2. A. Ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7 karena banyak siswa yang mendapat nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabannya. B. Tentukan media atau nilai tengah dan modus atau nilai yang sering muncul dari data tersebut. C. Seorang siswa dinyatakan lulus dan dalam ujian tersebut jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus di kelas 8C? Jawaban A. Pernyataan ketua kelas bahwa rata-rata nilai ujian IPA kelas 8C sama dengan 7 adalah keliru. Modus tidak cocok untuk menyatakan rata-rata suatu data. Rata-rata nilai ujian IPA siswa kelas 8C adalah 9,37. B. Media data adalah 7 dan modus data adalah 7. C. Siswa yang tidak lulus sebanyak 3 orang atau 10% orang. Baik,
Demikian hasil dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Nah, yang terakhir kelompoknya adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasikan hasil dari kelompokmu. Inilah hasil presentasikan dari kelompok 4. Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa A. Tentukanlah median dan modus dari data tersebut. B. Apakah pernyataan toko tersebut benar? Jika salah, coba kamu bentukkan pernyataan pemilik toko tersebut. C. Pada bulan September, pemilik toko ingin menambahkan stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya. Akan tetapi, ia belum menentukannya. Dengan menggunakan hasil poin, perhitungan manakah yang dapat membantu pemilik toko dalam membacakan permasalahan tersebut? Apakah median atau modus? Jelaskan jawabannya. A. Median sama dengan 42 dan modus sama dengan 42. B. Pernyataan pemilik toko salah. Seharusnya rata-rata ukuran sepatu yang terjual adalah sepatu yang berukuran 41. C. Pemilik toko bisa menambah stok sepatu berukuran 41, 42, dan 43 karena permintaan lebih banyak daripada ukuran sepatu yang lain. Pemilik toko dapat melihat modus data berdasarkan diagram. Demikian hasil presentasikan dari kelompok 4. Baik, demikianlah hasil kelompok 4. Silakan berikan. Baik, itu adalah penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Adakah yang dipertanyakan? Sudah dipahami semua? Bagus sekali. Nah, bagi kalian yang masih belum lengkap, silakan dilengkapi di dalam buku catatannya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak, ya, karena kita sudah menganalisis semua masalah yang sudah Ibu tampilkan, maka sekarang kita akan bersama-sama mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada kita? Ya, yang pertama menunjuk tangan adalah Nelis. Nelis, silakan berikan kesimpulan pada kita. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data, sedangkan median adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Ya, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Nelis. Nah, anak-anak, itu adalah kesimpulan yang telah disampaikan teman-temanmu. Maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang median dan modus. Yaitu median adalah nilai tengah dari suatu data dan modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebagai latihan di rumah, ya, silakan dibuka buku cetaknya. Lihat halaman 263. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, minggu depan akan kita bahas bersama. Baik. Sekarang Ibu akan mempertemukan nilai setiap kelompok dengan hasil yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Kelompok 2 mendapatkan nilai 92. Kelompok 3 mendapatkan nilai 91. Dan kelompok 4 mendapatkan nilai. Untuk nilai
tetap belajar untuk meningkatkan hasil yang akan kamu capai. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan dibaca buku, ya, buka buku halaman 4, halaman 271, ya, bab 10 tentang peluang. Ini adalah pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sudah dilihat? Sudah. Baik, sebelum kita akhiri, siapa yang mau berdoa? Iya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami semua, hingga dari awal mata pelajaran sampai pada akhir mata pelajaran. Ya Tuhan, semua mata pelajaran yang telah kami terima Kau tanamkanlah ya dalam hidup kami, supaya menjadi bekal di masa depan kami. Ya Tuhan, hanya itulah doa anak yang sebentar ini, dengan Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Baik, ingat tetap jaga tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak agar wabah COVID-19 dapat terhambat proses penularannya. Demikian pembelajaran